Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salki Agil Said Bindi, NIM 2001530035. Di sini saya akan menjelaskan penelitian yang telah saya lakukan. Judul skripsi saya yaitu penerapan metode design thinking pada perancangan website sistem informasi KONI Kabupaten Kendal. Dosen pembimbing saya yaitu Pak Saryo Naja Anwar. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang, tujuan penelitian, dan rumusan masalah. Latar belakangnya yaitu KONI Kabupaten Kendal merupakan organisasi olahraga prestasi di wilayah Kabupaten Kendal yang memiliki berbagai kegiatan dan prestasi dari atlet untuk diinformasikan kepada masyarakat umum melalui platform yang dapat diakses oleh banyak orang. Namun, selama ini para pengurus KONI Kabupaten Kendal masih menggunakan pencatatan data dan informasi secara manual, sehingga hal tersebut kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pada penelitian ini memberikan solusi yaitu sistem informasi berbasis website sebagai alat promosi organisasi dengan masyarakat. Tujuan penelitiannya yaitu mengembangkan website sistem informasi KONI Kabupaten Kendal menggunakan metode design thinking. Dan yang kedua, menganalisis user interface dan user experience pada website KONI Kabupaten Kendal. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana menerapkan metode design thinking dalam mengembangkan website sistem informasi KONI Kabupaten Kendal. Dan yang kedua, bagaimana menganalisis user interface dan user experience pada website KONI Kabupaten Kendal dengan menggunakan metode design thinking. Selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zuhri dan Ikhlas menghasilkan rancangan prototipe website tracking Tiara Track yang menerapkan metode design thinking dengan hasil keberhasilan pengujian sebesar 91%, menunjukkan bahwa website tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk penggunanya. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Heryuda dan kawan-kawan menghasilkan rancangan UI atau UX Laboratory Company berbasis website dengan metode design thinking yang memperoleh hasil tes usability testing sebesar 91%, sehingga dapat membantu dalam menghasilkan sebuah prototipe produk yang sesuai calon penggunanya. Kemudian selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Herdinata dan kawan-kawan dalam perancangan website pelayanan rekam medis UPTD Puskesmas Simaelu Tengah menggunakan design thinking dan pengujian dengan black box, menunjukkan bahwa aplikasi yang dibangun telah sesuai dengan data masukan dari user dan dapat mempermudah admin, dokter, dan kepala puskesmas dalam mengolah data. Dan selanjutnya yaitu ada penelitian dari Arifah dan kawan-kawan menghasilkan prototipe sistem informasi tender bokar berbasis website dengan perolehan skor akhir sebesar 82,45 yang menunjukkan bahwa sistem tersebut dapat diterima dan layak untuk membantu pemasaran dan pengolahan data bokar pada UPPB KT Karyatani 4. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode design thinking, yaitu metode penyelesaian suatu masalah yang berfokus pada pengguna atau user. Terdapat 5 tahapan yang harus dilakukan pada metode design thinking yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Selanjutnya dalam metode penelitian, terdapat tahapan penelitian menggunakan metode design thinking ini. Yang pertama ada 3 proses yaitu input, proses, dan output. Dalam input, metode design thinking yaitu masuknya dalam tahap empathize. Untuk bagian proses, dalam design thinking itu ada tahap define dan tahap ideate. Kemudian pada bagian output, design thinkingnya pada tahapan prototype dan testing. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada empathize. Dalam empathize ini menghasilkan sebuah user persona. Di sini saya mewawancarai 2 narasumber dari KONI Kabupaten Kendal. Kemudian yang pada bagian define menghasilkan daftar kebutuhan pengguna yang berisi keluhan-keluhan yang telah didapatkan dalam wawancara sebelumnya. Selanjutnya ada tahap ideate. Dalam tahap ini menghasilkan sebuah ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah dari tahap-tahap sebelumnya. Selanjutnya ada tahap prototype. Dalam tahap prototype ini saya membuat ada 2 prototype, yaitu low fidelity prototype dan high fidelity prototype. Yang pertama ada low fidelity prototype. Yang pertama ada wireframe dan user flow. Untuk wireframe itu gambaran awal dari website yang akan dibangun. Kemudian user flow itu alur user dalam menggunakan sistem yang akan dibuat nanti. Kemudian ada high fidelity prototype. Yang pertama hasilnya ada halaman pengguna dan halaman admin. Selanjutnya ada tahap testing. Dalam tahap tes ini saya melakukan kuesioner dengan calon pengguna dari website yang telah saya bangun. Kemudian para responden tersebut akan menilai dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan.
sehingga menghasilkan skor 1 hingga 5 yang telah digolong-golongkan. Kemudian setelah beberapa responden mengisi, dapat dirata-rata sehingga menghasilkan rata-rata dari berbagai pertanyaan ganjil genap seperti ini. Kemudian dari hasil rata-rata tersebut akan dihitung dari pertanyaan ganjil genap. Nah, dalam pertanyaan ganjil itu rata-rata dikurangi 1, untuk hasil pertanyaan genap 5 dikurangi rata-rata. Dari rumus tersebut menghasilkan berbagai hasil seperti pada layar berikut. Dari hasil sebelumnya akan diproses kembali untuk proses penghitungan skor akhir SUS, yaitu rumusnya jumlah hasil pertanyaan ganjil ditambah pertanyaan genap dikalikan 2,5 sehingga menghasilkan jumlah 75, yang mana poin 75 tersebut masuk ke dalam kategori acceptable dengan grade scale B dan adjective rating excellent. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan diperoleh yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan design thinking terbukti efektif dalam menciptakan solusi yang inovatif dan dapat diterima oleh pengguna. Hal ini ditujukan dari hasil pengujian usability menggunakan SUS yang menunjukkan skor akhir sebesar 75 dengan grade scale yaitu B dan mendapatkan adjective rating excellent. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rancangan prototipe sudah dapat memenuhi ketentuan acceptable pada penilaian usability testing. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sistem informasi untuk KONI Kabupaten Kendal dengan memastikan bahwa solusi yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan mudah digunakan oleh pengguna. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.